Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemarin kita sudah membahas satu opini dan ini opini yang berikutnya. Kita akan menganalisis isinya dan kita gunakan sebagai bahan untuk mencari ide atau mendapatkan ide menulis opini. Baiklah. Yang akan saya bahas ini opini yang sudah pernah tayang di media massa, ini di koran. Ini. Dan kita akan membahas lebih dalam. Akan saya carikan yang lebih jelas tulisannya. Nah, ini sudah saya beri tanda-tanda untuk memperjelas. Judulnya adalah TNI dan kisah heroik serta penanaman karakter baik. Ini saya beri tanda judulnya. Kelihatan nggak ya? Ini harusnya lebih terang. Pada judul ini kita akan terlihat bahwa yang akan kita bahas tidak hanya TNI-nya saja, tetapi mengarah ke kisah heroik yang sudah dilakukan oleh TNI dan kita arahkan juga dengan pembahasan yang lain, yaitu penanaman karakter baik. Biasanya kan kalau kita di lembaga pendidikan ada tidak hanya kita diberikan pengajaran berupa ilmu pengetahuan, tapi kita juga dididik dengan karakter-karakter yang baik. Nah, karakter-karakter itu bisa kita lihat juga dari kisah-kisah yang diceritakan dalam tulisan ini. Kita akan membahas bagian isinya saja dulu ya. Jadi di sini di paragraf yang pertama ini tulisan diawali dengan informasi bahwa TNI itu lahir atau diperingatinya pada tanggal 5 Oktober. Dan tulisan ini memang dibuat pada saat akan ada ulang tahun TNI tahun 5 Oktober. Jadi menulisnya sebelum 5 Oktober. Nah, apa yang ingin dipentingkan pada paragraf ini bahwa di ulang tahun tanggal 5 Oktober itu kita perlu mengapresiasi para anggota TNI kita gitu karena mereka memiliki prestasi yang patut kita banggakan. Itu di paragraf pertama itu pembukaannya. Kalau kemarin kan di tulisan sebelumnya awal paragraf itu dituliskan kisah atau contoh atau cerita ya. Kalau ini dengan model yang lain. Paragraf yang kedua ditambahkan juga informasinya bahwa prestasi TNI itu sudah mendapatkan mendapatkan apresiasi dari Presiden berupa penghargaan gitu ya. Contohnya Koptu Yahya Salam dari Sulawesi, dia berhasil menemukan pupuk organik dan pupuk itu bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi ini merupakan prestasi anggota TNI yang patut untuk diberi penghargaan. Berikutnya kisah yang kedua tentang pembebasan Nusantara di Papua, ini juga melibatkan TNI yang berhasil mengevakuasi para korban, tetapi mereka, ini 5 orang pemimpinnya ini tidak ingin mengunggulkan dirinya sendiri. Mereka malah mengunggulkan bahwa prestasi itu milik semua anak buah yang sudah melakukan evakuasi tersebut. Kisah yang ketiga tentang Serka Darwis yang menyeberangkan anak sekolah menggunakan gondola karena nggak ada jembatan. Nah, ini juga prestasi. Berikutnya adalah Sertu Asmulyadi yang berhasil untuk membuat kincir angin dan akhirnya berguna untuk mengaliri listrik di daerah itu. Ya, ini kan kisah yang menarik juga. Berikutnya tahun 2019 itu ada prestasi dari Batalion Infanteri 7 Marinir. Ya, mereka itu berhasil meredamkan kerusuhan
kerusuhan kedua belah pihak ini sudah saling berhadapan dan Komandan Batalion Infanteri ini, Letkol Kanang Budi Raharjo ini menceritakan bahwa dia dan anggotanya berhasil untuk membuat dialog persuasif sehingga tidak terjadi kerusuhannya. Ini ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3. Nah, ada 3 paragraf untuk menceritakan keberhasilan TNI dalam membuat dialog dengan para perusuh gitu ya. Berikutnya paragraf ya tentang prestasi anggota TNI Angkatan Darat, Kapten Infanteri Teddy yang berhasil mendapatkan prestasi di Amerika Serikat. Dia itu berhasil masuk ke pasukan elit, sekolah pasukan elit Ranger School di Amerika, dan dia berhasil mendapatkan prestasi berupa Resimen Ranger ke-75. Kan keren. Ini ada berapa paragraf ya? 3 juga gitu. Di sekolah itu merupakan sekolah bergengsi bagi tentara di Amerika Serikat. Ya, jadi sistemnya sangat ketat, menggunakan sistem gugur, bila nggak lulus dan atau dikeluarkan gitu ya. Di recycle istilahnya. Dan ini Kapten Teddy itu berhasil dan bisa setara dengan perwira TNI Angkatan Darat yang ada di Ranger School United States atau Amerika Serikat. Berikutnya ada berapa kisah tadi? Ada sekitar 6 kisah TNI yang berprestasi. Dari mana dapat kisah itu? Jelas dengan membaca, dan membaca dengan bermacam-macam sumber gitu. Ya mungkin karena ini sudah disajikan 6 kisah, bisa saja kita membacanya lebih dari 6 kisah ini itu, dan kita pilih mana yang cocok. Dan itu fungsinya membaca sebelum menulis. Kita tidak bisa menulis tanpa membaca karena kita tidak akan punya amunisi gitu. Jadi setelah membaca banyak hal kita jadikan sebagai bahan. Lalu tema sudah ada dulu ya. Jadi tema harus ada dulu. Habis itu terus kita membuat rancangan apa saja yang akan kita tuliskan, baru kita mencari bahan sebanyak-banyaknya. Dan dari bahan itu yang paling penting adalah tidak melakukan kopas secara ngawur. Tidak boleh kopas juga gitu, karena itu berkaitan dengan hak cipta atau hak karya orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah kegiatan resum atau meringkas. Makanya dari kemarin saya meminta kalian untuk meringkas, itu tujuannya untuk pelatihan. Meringkas itu mencari intisari bacaan atau pembicaraan. Kalau kita sepakat dengan apa yang dikatakan atau yang kita baca itu, gitu. Kita bisa mengambil dengan cara itu, dan itu cara yang aman karena kita punya aktivitas sendiri, yaitu meringkas, merangkum, membuat intisari, dan itu akan aman untuk aman dari bahaya undang-undang, bukan bahaya ya, dari undang-undang hak cipta, undang-undang IT. Ketika kita copy paste, maka kita akan berhadapan dengan undang-undang IT. Nah, dari 6 kisah itu kita perlebar pembahasannya dengan mengaitkan hal yang lain. Itu apa? Tadi itu di judul sudah terlihat tentang penanaman karakter. Nah, itu jadi kisah-kisah itu kita arahkan ke penanaman karakter. Nah, ini paragraf jembatannya, gitu ya. Kisah heroik ini terlalu penting untuk dilewatkan. Ini kan, jadi kita akan membelokkan pembicaraan ke hal yang lain dengan ini benang merah ya, kemarin itu ya istilahnya benang merah itu. Kita bikin paragraf atau pernyataan sebagai penyambung. Apalagi setelah kita cermati dan kita renungkan, cerita positif ini sangat perlu dan dapat dijadikan materi penguat pembentukan karakter bagi peserta didik. Nah, itu. Ini adalah kalimat-kalimat penyambung.
berikutnya, di paragraf berikutnya, sudah ada tuh berarti kita sudah mengarahkan pembicaraan pada pada tulisan ini pada karakter. Nah, karakter baik itu apa saja? Nah, itu bisa kita cari gitu ya, atau bisa kita baca juga tentang karakter baik itu apa saja. Nah, karakter contohnya ya, membuat pupuk, kincir angin, tadi itu kan dinikmati oleh banyak orang, sehingga karakter baik di situ yang muncul adalah dia peduli terhadap sekeliling, bertanggung jawab, nah ya kan. Kemudian ketika TNI bisa mengatasi kerusuhan, berarti dia punya karakter yang tegas, berani, memiliki semangat kebangsaan. Nah, itu juga bisa. Karakter pekerja keras dan optimis itu bisa terlihat dari prestasinya di tingkat dunia. Menuntut ilmu, sudah bekerja keras, bersikap mandiri, itu sudah ditunjukkan juga di kisah yang tadi disebut ya. Nah, bagian akhir ini simpulan. Simpulannya kita kaitkan lagi dengan judul yang sudah kita tulis di atas atau pembahasan pokoknya bahwa ini adalah pembicaraan tentang TNI, tentang prestasinya, kisah-kisah heroiknya, dan kita kaitkan dengan penanaman karakter. Maka bagian akhir dari tulisan itu juga harus mengarah ke sana. Ya, banyak yang bisa kita pelajari dari prajurit TNI, termasuk karakter baik yang melekat pada tugas dan pengabdiannya. Karakter itu perlu kita sampaikan pada generasi muda agar mereka bisa meneladani dan menerapkan. Ini simpulannya. Nah, sudah lengkap bahwa dari awal penulisan opini itu sudah ada hal yang dibicarakan atau temanya tentang TNI tadi di paragraf pertama dan kedua. Berikutnya ada kisah-kisah, ada 6 kisah, sudah cukup banyak yang bisa kita cari dari berbagai sumber. Yang terakhir adalah yang berikutnya pembahasan penanaman karakter baiknya, dan yang terakhir simpulannya mencoba untuk membuat ringkasan bahwa kisah heroik TNI itu bisa kita pakai sebagai bahan untuk menanamkan karakter baik bagi generasi muda. Nah, begitu. Jadi dengan membaca opini ini atau opini-opini yang lainnya, kita punya banyak bahan bagaimana kita memulai menulis opini itu. Ya, baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan analisis opini ini ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, kalian bisa memahami dan bisa ada ide-ide baru dan bisa paham bagaimana cara mewujudkan ide itu menjadi tulisan opini yang baik, yang tulisannya menarik gitu ya, banyak bahan dan tidak membicarakan begitu-begitu saja itu. Jadi banyaklah membaca supaya nanti bahannya jadi semakin banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.